Shalom. Selamat sore. Selamat merayakan hari Jumat Agung bagi kita semua, untuk mengingat akan penyaliban Yesus di kayu salib. Semua pengorbanan Tuhan yang luar biasa bagi kita semua. Pengorbanan Tuhan itu tidak bisa kita balas, tidak bisa kita bayar dengan apapun, karena Tuhan Yesus itu begitu luar biasa mengasihi kita. Amin. Namun sebelum kita memulai ibadah kita, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita katakan slogan kita, GKSI Glory to Glory. Di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Pada sore hari ini saya lebih banyak mengajak kita untuk menyembah Tuhan. Saya mau kita merasakan betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan mengorbankan nyawanya bagi setiap kita, karena Dia mengerti dan sungguh mengerti akan setiap yang kita alami saat ini. Mari kita mau katakan di hadapan Tuhan, kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari katakan dengan lembut lebih lagi. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat. Dia dekat bagi setiap kita dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh
dalam janji-Mu, kemenangan-Mu selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kita hayati pujian ini dengan baik. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun tiada pernah Kau tinggalkan. Kau sempurna, yang layak disembah, sembah Dia sendiri. Mari katakan Yesus Engkau, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kita katakan lagi di hadapan Tuhan saat ku masuk di hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu,
syukurmu di hadapan Tuhan. Kalau Engkau tidak ada saat ini, kalau bukan karena pengorbanan Tuhan, Engkau tidak ada. Karena pengorbanan Tuhan di kayu salib, Engkau disembuhkan, Engkau dipulihkan, Engkau dibuat ada sukacita dan sejahtera yang tinggal di dalam hidupmu. Ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Biarlah apa yang kita katakan, apapun yang kita sebutkan di hadapan Tuhan,
kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup ku melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Karena salib-Mu Tuhan kami boleh hidup Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan kami boleh dimenangkan ya Bapa. Karena Engkau Allah yang berkuasa. Hanya Engkau yang sanggup melakukan mukjizat Tuhan di dalam setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas pengorbanan-Mu Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Sangat-sangat terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, terpujilah kuasa-Mu. Semua yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan, berikan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Karena salib Tuhan kita boleh hidup. Amin. Ya, karena pengorbanannya yang begitu besar. Saya persilakan kita untuk duduk kembali. Kita saat ini akan menikmati perjamuan kudus, tubuh dan darah Kristus. Hari ini sebelum kita menikmati perjamuan kudus yang akan dilakukan oleh hamba-Nya, mari kita angkat satu pujian. Begitu besar kasih Bapa, karena Dia sudah memberikan anaknya yang tunggal bagi setiap kita. Karena pengorbanannya yang begitu luar biasa menyelamatkan setiap kita. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia.
kasih Yesus bagiku. Mari kita katakan bersama-sama lagi. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Bisa kecil-kecil. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat tidurnya yang sembuh dan lukaku. Mari kita angkat tangan kanan kita Ingat saudara. salibnya Hari ini salib yang Kristus memberi kesempatan kepada saya dan saudara. Hari ini hari punya iman yang besar. Hari ini saudaraku, nyatakan pada Yesus Kristus bahwa engkau adalah anak-anak Allah yang dipilih. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat tidurnya yang sembuh dan lukaku. Ingat salibnya yang menebus Tuhan, terima kasih. kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya Bapak. Syukur Tuhan. Hari ini kami sangat bersyukur Tuhan. Engkau rela mati untuk kami Tuhan. Engkau melayakkan kami Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mau seidangan dengan Kau Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Ketika kami menerima tubuh dan darahmu Tuhan. Kami percaya dengan iman Tuhan. Apapun pergumulan dan persoalan kami. Apapun masalah sakit penyakit kami, kesehatan kami Tuhan. Bahkan masalah rumah tangga kami sekalipun Tuhan. Engkau hari ini menyatakan darah-Mu Tuhan, bilur-Mu Tuhan, membebaskan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau menerima tubuh dan darah-Mu. Sucikan, kuduskan Tuhan, roti dan anggur ini. Sehingga ketika kami menerimanya sebentar Tuhan, kami percaya sesuatu yang baru, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mendarah daging dalam tubuh kami. Bahwa bilur-Mu Tuhan, sungguh Tuhan, menyembuhkan kami. Hati kami yang remuk, hati kami yang terluka, hari ini Tuhan, Engkau dapat pulihkan. Darah-Mu Yesus membebaskan kami dari segala belenggu dosa. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama lagi. Ya. Pujian. Haleluya Bapak.
Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24. Bapak Ibu Saudara, hari ini hari punya iman yang besar, percaya bahwa roti ini melambangkan tubuh Kristus. Tidak peduli apapun pergumulan, tidak peduli apapun masalahmu, hari ini salib Yesus membebaskan. Oleh sebab itu, terimalah dengan iman, makanlah dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat anggur di hadapan Tuhan. Demikianlah juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang berkasih, anggur ini melambangkan darah Yesus. Saudara, hari ini mari punya iman yang besar. Tidak peduli seperti apapun dosa yang kau sudah lakukan, hari ini darah Yesus tercurah di kayu salib untuk membasuh kau, untuk menebus kau, membebaskan. Oleh sebab itu hari ini, biarlah darah Yesus ini mendarah daging dalam kehidupanmu, membebaskan kau, menyucikan kau. Oleh sebab itu, terimalah dengan iman, minumlah dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat tangan kita, tanda kita berserah kepada Tuhan. Ikut saya berdoa. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, saya bersyukur, saya percaya segala pelanggaran, dosa, masa lalu saya, dalam rumah tangga saya, dalam kehidupan saya, hari ini bersama salib Kristus saya dibebaskan, saya disucikan, saya dimenangkan. Saya mau tubuhmu, darahmu mendarah daging dalam kehidupanku. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Silakan dan silakan meneruskannya. Kita masih tetap dengan posisi yang berdiri. Kita akan mendengarkan firman dan kebenarannya. Namun sebelumnya mari kita angkat pujian. Yesus, apa arti hidupku? Betapa berharga nilai hidup.
berikan hidupku, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu, Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Haleluya, berikan sosokan di Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan. Apalah arti hidup kami tanpa salib Kristus hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, hari ini kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kami berkumpul di satu titik, di satu tempat di gereja ini Tuhan. Karena kami mau melihat Tuhan, betapa dahsyatnya Engkau dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau merasakan kasih-Mu. Engkau rela berkorban untuk setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan. Engkau tahu Tuhan, hari ini masa depan kami. Hari ini keluarga kami, rumah tangga kami Tuhan. Hari ini bahkan pelayanan dan gereja kami Tuhan. Perlu Engkau Tuhan Yesus. Hari ini sungguh Tuhan kami perlu Engkau Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, hari ini kami bersyukur kalau kami boleh ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus hadir di sini melawat setiap kami. Penuhi ruangan ini dengan malaikat sorga-Mu Tuhan. Kami berdoa tidak ada satu pun firman Tuhan yang kembali dengan sia-sia hari ini Tuhan. Salib-Mu membebaskan kami. Darah-Mu Tuhan membebaskan kami. Tubuh-Mu dipecahkan Tuhan, agar kami Tuhan diutuhkan kembali. Terima kasih Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus hadir terus memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kita sudah berdoa bersama, katakan amin. 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 Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk WL singer dan pemusik yang terbiasa hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Kita katakan bersama-sama haleluya. Haleluya. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Shalom untuk kita semua. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, selamat merayakan hari Jumat Agung untuk kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini dari Matius, Injil Matius, pasal yang ke-27 ayat yang ke-46. Matius 27 ayat 46, Bapak Ibu Saudara. Matius 27 ayat 46. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Amin. Haleluya. Matius pasal 27 ayat 46. Sebelum baca firman Tuhan ini, katakan ke kiri kananmu, wow, engkau hari ini luar biasa. Wow, engkau hari ini luar biasa.
Katakan sekali lagi, Engkau memang luar biasa. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Injil Matius pasal 27 ayat yang ke-46. 3, 2, 1. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu Saudara, hari ini setiap gereja Tuhan, dan dimanapun orang-orang percaya, semuanya mereka merasakan bahwa Yesus Kristus itu sungguh spesial dan luar biasa bagi setiap orang yang percaya, termasuk saya dan saudara yang ada dalam ruangan ini. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya, hari ini agak berbeda sedikit saya menyampaikan firman Tuhan. Ya, coba kita lihat histori dulu firman Tuhan hari ini. Ya, dari mulai ayat 45, saudara yang berkasih, sampai dengan 56, Yesus mati, saudara. Tentu jelas, Yesus mati. Saya sebagai orang percaya, saya dan saudara, kematian Yesus membawa keuntungan bagi saya dan saudara. Katakan amin. Ya, ingat Rasul Paulus katakan apa? Ya, dalam Filipi 1 ayat 21, mati adalah keuntungan bagiku, saudara. Tapi hari ini Yesus tahu, saudara, apa yang kau perlukan. Yesus tahu hari ini engkau sedang mengalami apa, saudara. Ya, Yesus tahu. Tetapi hari ini saya mau katakan kepada kita semua, ingatlah hari ini di mana Yesus membuktikan dirinya bahwa Dia satu-satunya Tuhan yang berani mengorbankan dirinya hanya untuk saya dan saudara. Katakan amin. Saudara yang kekasih, dengar firman Tuhan ini baik-baik. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, ketika Yesus mengakhiri hidupnya, dia tidak cemen, saudara. Sesak nafas dulu lah dia. Ya, ngoceh-ngoceh dia di kayu salib, Tuhan. Tak sanggup aku begini, Tuhan. Coba tanya kiri kananmu, kalau engkau dalam tekanan bagaimana sikapmu? Tanya dulu, kalau engkau dalam tekanan. Yuk, 3, 2, 1. Kalau engkau dalam tekanan, bagaimana sikapmu? Katakan sekali lagi ke kiri kananmu, hari ini ikut teladan Yesus. Saudara yang terkasih, Yesus tidak cengeng. Amin. Katakan, Yesusku luar biasa. Karena Yesusku luar biasa, maka aku harus luar biasa. Karena Yesusku luar biasa, maka aku harus luar biasa. Mereka mengutukkan Tuhan. Saudara, kita melihat kira-kira jam 3 petang. Nah, jam 3 petang baru 3 jam, 2 jam lalu, saudara. Ya. Yesus membuktikan dirinya bahwa, yes, aku memang sayang keluarga Pak Yohanes, keluarga Pak Kip, keluarga Om Egri, keluarga yang ada di sini semua. Amin. Ya. Hari ini terus terang, saudaraku, ya, kita ini menjadi orang Kristen yang terlalu luar biasa. Paskah, Jumat Agung, Natal, biasa saja. Kenapa kita tidak memberikan tempat di hati kita yang luar biasa, yang spesial untuk Tuhan sih? Susah, saudara. Kita memberikan sesuatu yang spesial untuk Tuhan di hati kita. Susah, saudara. Tetapi orang-orang yang mau mengalami yang namanya salib Kristus, membebaskanku, adalah orang-orang yang punya iman yang besar, Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Amin. Saya percaya kita semua yang ada dalam ruang ini punya iman yang besar, amin. Katakan dulu ke kiri kananmu, engkau harus punya iman yang besar. Ingat ya, jangan cengeng, katakan. Ingat, saudara. Ya. Hari ini saya mau katakan kepada kita, kira-kira jam 3 petang Yesus menyelesaikan pertandingan, Bapak Ibu Saudara.
Ya, nanti hari Minggu Pastor Anton yang menyampaikan bagaimana kebangkitan Yesus itu, saudaraku yang dikasih. Spesial juga untuk saya dan saudara. Berikan senyum ke kiri kananmu, katakan kepada kiri kananmu, memang kau spesial. Haleluya. Saya mau katakan untuk kita semua. Saudara perhatikan baik-baik ayat 40 yang kita baca bersama-sama 321. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi 321. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Yesus membuktikan dirinya, saudara, bahwa dia bukan manusia biasa-biasa. Tetapi mulai jam 12, ya, Yesus sebelum mengakhiri pertandingan pada jam 3, apa yang terjadi? Kegelapan. Saudara mau di tempat yang gelap-gelap? Mau? Saya nggak mau, saudara. Tapi kalau pakai baju gelap sedikit untuk jaga penampilan, mau saya. Ya. Saudara dengar baik-baik hari ini, ketika Tuhan membuktikan kuat kuasanya dalam dunia ini pada saya dan saudara, karena begitu besar kasih Allah itu, sehingga dia berani mengorbankan diri. Saudara, kalau kita mau melihat bagaimana kuasa Tuhan itu sempurna, kita coba lihat sedikit, lari kita sedikit dari firman Tuhan. Bagaimana janjinya seperti fajar di pagi hari, Bapak Ibu Saudara. Saudara, Anda kenal Ayub? 40 hari 40 malam dia berada dalam bahtera, saudaraku. Tetapi Tuhan buktikan pada hari ke-41 bahwa Ayub melihat fajar pagi itu menyinarinya, dan bintang-bintang di langit. Tuhan buktikan Ayub bisa menikmati cakrawala yang Tuhan sudah janjikan. Apa yang Yesus janjikan, dia pasti genapi, saudara. Ketika Yesus menyatakan pada hari ketiga aku bangkit kelak, maka dia bangkit, saudara. Tapi ingat, saudara, Yesus datang kedua kali ke dunia ini akan hari dan waktu dia tidak beritahu kita, saudara. Hari ini berjaga-jagalah engkau, saudara, jangan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Kalau engkau sudah berumah tangga, engkau sudah punya istri, suami, engkau sudah punya anak, jadilah teladan dan jadilah orang Kristen yang luar biasa takut akan Tuhan. Amin. Ingat, saudara, ya, Yesus katakan anak manusia harus menderita, mati disalibkan. Dia beritahu, saudara. Pada hari yang ketiga, hari Minggu nanti Paskah, Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia beritahu, saudara, ya, dia akan naik ke surga dan Roh Kudus akan dicurahkan. Dia beritahu, saudara. Tetapi masa penghakiman nanti dia akan datang, saudara. Saudara, engkau jangan mimpi. Kalau engkau masih hobi minum tua, minum arak, minum bir, sementara engkau sedang minum, engkau diangkat Tuhan ke surga, jangan mimpi. Engkau yang masih sering-sering sekali-sekali pergi dugem, pergi ke tempat hiburan dunia malam, sekali-sekali kau jangan mimpi Tuhan mau angkat kau di tempat itu, saudara. Yang masih merokok, minum, jangan kau mimpi sedang merokok Tuhan mau angkat kau ke surga, jangan mimpi, saudara. Jangan mimpi, saudara. Sungguh saya mau katakan, saudara sudah pernah lihat filmnya? Orang sedang berkhotbah diangkat Tuhan. Orang sedang duduk beribadah diangkat Tuhan. Orang di kantor kerja susu diangkat Tuhan, saudara. Ya. Kenapa? Rencana Tuhan bukanlah rencana kita. Apa yang Yesus mau lakukan itu lebih hebat daripada yang kita lakukan dan kita buat, saudara. Katakan amin, saudara. Jangan mimpi, saudara. Ya. Firman Tuhan hari ini katakan apa? Saudara yang kekasih, Eli lama sahabat ini. Artinya Allahku, mengapa engkau meninggalkan? Saudaraku, ini dalam bahasa aslinya dan bahasa alam, saudara. Ya, kita nggak usah peduli lah mau bahasa apa kayak dia. Yang penting firman Tuhan mencatat demikian. Maka itulah yang harus kita dengar, saudara. Amin, saudara. Katakan dulu ke kiri kananmu dengan senyum, engkau memang layak menerima firman Tuhan.
Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Bapak Ibu. GKSI Glory to Glories. Di hatiku, berikan sorak-sorai untuk Tuhan, saudaraku. Saudara, kita perhatikan dulu, Ya, kita perhatikan saudara. Oke, kita perhatikan hari ini saudara yang kekasih. Kita lihat tema kita Bapak Ibu Saudara. Saya belum on kan? Bisa aku bikin bantu dulu. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita lihat tema kita hari ini. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Eli lama sabachthani. Saudara yang kekasih, coba kita perhatikan dulu sekarang Bapak Ibu Saudara. Coba Anda perhatikan dulu ayat yang ke-47 dan 48. Saya tidak di sini, kita baca bersama-sama. Bapak Ibu Saudara boleh pakai Alkitab elektronik supaya cepat. 3, 2, 1. Mendengar itu, beberapa orang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan mereka segera datang. Seorang dari mereka yang mengambil bunga karang mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Ayat 49. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan. Baiklah kita lihat apakah dia datang untuk menyelamatkan dia. Stop saudara yang kekasih. Orang Kristen ini saudaraku, pada saat ini terlalu banyak orang Kristen yang tidak pintar. Banyak. Lebih pintar daripada gembalanya, lebih pintar daripada Alkitab, cara menafsirkannya lebih pintar, banyak saudara. Ya, mengambil keputusan-keputusan yang bijak menurutnya saudara. Lihat saudaraku, Yesus pada saat dia sudah di atas kayu salib, dia masih menebarkan pengampunan bagi setiap orang yang percaya padanya. Kita terlalu mudah saudara. Dengar kiri kanan kita bilang, ya beginilah, begitu, segala macam, udah terpengaruh kita. Hari ini saudara yang kekasih, kita tidak boleh seperti itu. Kita harus menjadi orang Kristen yang berintegritas. Yesus mati di atas kayu salib, jelas untuk saya dan saudara. Artinya apa? Yang jelas itu Yesus kita loh. Amin. Yang jelas itu Tuhan kita, saudara. Saudara, kalau engkau bersahabat dengan orang yang tingkah lakunya tidak baik, sebentar aja kau saudara. Ya, sebentar aja. Kenapa? Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik kita, saudara. Kalau saudara mengikuti seorang pemimpin yang otoriter, saudara berkasih, maka tidak lama lagi saudara juga seperti dia. Yang hebat cuma kita aja. 1, 2, 3, 4, 5, 40, 50, 100. Kita yang paling hebat di dunia ini. Nggak ada lagi hebat daripada kita. Israel pun kalah sama kita. Umat pilihan Tuhan pun kalah sama kita. Kenapa saudara? Hari ini saudara berimplikasi, saya mau katakan kepada kita semua. Ya, kita tidak boleh seperti itu. Amin? Tidak boleh saudara. Hari ini Yesus mati di kayu salib hanya untuk saya dan saudara. Katakan amin sekali. Ya, hari ini saudaraku, kalau engkau punya masalah masa depan, engkau punya masalah dalam keluarga, dalam rumah tangga, hari ini, ya ibaratnya kita ini pohon mangga, pohon durian, kita ini dicangkok terus, saudara, supaya nanti sudah bagus cangkokannya kita ditanam lagi di tempat lain dan menghasilkan buah lagi. Saudara jangan mundur, saudara jangan kalah, saudara jangan merasa minder. Terus saja maju bersama Tuhan, pasti Tuhan tolong. Pasti ada jalan keluar saudaraku. Kalau engkau punya karakter cengeng saudara, maka Yesus disalibkan 100 kali pun saudara. Hari ini dengar baik-baik, kehidupanmu ya begitu saja saudara. Yesus berkali-kali disalib pun ya gitu-gitu aja. Hari ini punya iman yang besar saudara, punya kekasih. Hari ini kita mau melihat saudara, ya. Oke, hari ini kita mau melihat ada 3 hal penting untuk kita saudaraku. Yang pertama kita baca, Yesus tidak pernah meninggalkan aku. Yang kedua, Yesus tidak akan membiarkan aku.
Yang ketiga, Yesus memikul dosa. Saudaraku yang kekasih, kita mau melihat hari ini, saudaraku, apa kata firman Tuhan? Yesus tidak pernah meninggalkan aku. 3, 2, 1. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanku. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Anda sering menyalahkan keadaan. Anda selalu menyalahkan Tuhan ini tidak peduli kepada. Ya, saya berbincang dengan seorang sahabat lama saya, ya orang tua saya lah. Beliau cerita ke saya, kalau kita kasih can ke iblis, maka jangan salahkan iblis. Ada betulnya saudara? Sangat betul. Kalau kita kasih cuan sama iblis, maka iblis itu saudara adalah binatang yang paling ganas yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia, saudara. Amin, saudara. Tetapi Roh Tuhan selalu menyertai orang yang cepat sadar, cepat tanggap, berani katakan kepada Tuhan, Tuhan ini aku salah di hadapan-Mu Tuhan. Layakkan aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Itulah orang-orang yang mengalami pertolongan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, harus cepat tanggap. Jangan kita melihat situasi tidak baik, kita bermain dengan dosa. Ingat hari ini Yesus mati khusus untuk saya dan saudara untuk menebus dosamu, saudara. Amin, saudara. Ya. Jadilah orang Kristen yang cepat tanggap. Jangan situasi dan kondisi itu menguasai kita. Oh jangan, saudara. Hari ini kalau kamu jadi pemenang, kamu merasakan salib Kristus, maka engkau harus cepat tanggap. Apa kata firman Tuhan hari ini? Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati. Artinya apa, saudaraku? Yesus tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Kemanapun kau pergi selalu ada Yesus. Apapun keadaanmu selalu ada Yesus, saudara. Tapi bagaimana kau respon itu? Sang penolong itu namanya Yesus itu dalam kehidupanmu, dalam rumah tanggamu, dalam masa depanmu. Ya, jangan saudara, kita ini coba jangan terlalu main perasaan sih. Ya, kita main perasaan dengan masalah, dengan pergumulan, dengan Tuhan kita tertutup. Coba saudara main perasaan dengan Tuhan. Yesus katakan, sini anakku, kau butuh apa? Kuasa gelap, lepaskan, bebaskan. Coba kau curhat dengan Tuhan. Tuhan, saya nggak ada makan besok. Hari ini Tuhan katakan apa kepada kita? Burung di udara yang kau pelihara, bunga bakung di ladang kau hiasi. Masa kau tak bisa dikasih makan? Amin, saudara. Bodoh sekali kita, otak kita itu, saudara. Harus kita minta darah Yesus bersihkan, saudara. Ya. Jangan seperti itu, saudara. Ingat, Yesus menciptakan saya dan saudara ke dunia ini. Dia tidak akan membiarkan saya dan saudara dipermalukan. Tetapi perasaanmu yang membuat engkau selalu dipermalukan oleh masalah. Hari ini, saudaraku, tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan bersama Yesus. Pasti selesai, berikan tepuk tangan. Saudara, saya ini sudah berumah tangga, punya anak 2. Masalah rumah tangga adalah masalah terberat. Iblis selalu mau meremukan masalah rumah tangga orang-orang yang sudah berumah tangga. Agar apa? Agar rumah tangga ini menjadi sumber cuan, menjadi can iblis untuk menghancurkan masa depan pelayanan gereja Tuhan. Coba saudara lihat, gembala-gembala yang saya mohon maaf para pemirsa, saya tidak berani mengatakan saya yang terbaik, tapi saya tahu Tuhanku yang terbaik. Namanya Yesus. Ya. Saudara lihat, kalau mobil satu aja bannya di depan jalan, depannya satu nggak dipasang, bisa berani supir itu bawa? Nggak berani, saudara. Kalau motor ban belakangnya kita copot, berani nggak orang bawa ban depannya? Nggak jalan, saudara, karena yang mutar ban belakang. Atau ban belakangnya ada di belakang, ban depannya hilang, saudara berani bawa? Nggak berani bawa, saudara. Ya, kecuali teman saya dulu, dia jago standing. Ya kan, saudara.
Kecuali temanku dulu, teman sekarang sudah bertobat, saudara. Ya. Saudara yang terkasih, Yesus tidak pernah meninggalkan aku. 3, 2, 1. Yesus tidak pernah meninggalkan aku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Itu poin pertama hari ini, saudara. Amin. Poin yang kedua, saudaraku, Yesus tidak akan membiarkan aku. 3, 2, 1. Yesus tidak akan membiarkan aku. Baca firman Tuhan ya, saudara. 3, 2, 1. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Saudara, hari ini saya tidak mau berbicara tentang Yudas, saudara. Tetapi saudara yang kekasih, kau sudah tahu 30 keping bawang merah Yesus Kristus diserahkan. Dan hari ini jam 3 tadi, saudara, Yesus disalibkan. Bukti, tanda, saudaraku yang kekasih, manusia selalu dikendalikan dengan uang, saudara. Hati-hati, saudara. Ya, saya tidak mau sebenarnya tentang uang, saudaraku. Saudara, coba tanya kiri kananmu, kalau nggak ada uang, rasanya mau mati nggak kamu? 3, 2, 1, tanya. Kalau nggak ada uang, rasanya mau mati nggak kamu? Ya, jawabannya kata si Asyong, kalau nggak ada uang, separuh mati Pak Gembala. Ya, saudara yang kekasih, Yudas menyerahkan Yesus 30 keping uang perak, saudara. Yesus tidak berharga. Hari ini saya mau katakan kepada kita semua, kita terlalu berharga di mata Tuhan, saudara. Katakan amin. Amin. Siap, saudaraku. Hari ini, saudara, ya, ingat, salib Kristus membuktikan kasih setia Tuhan tidak pernah bergeser sedikit pun dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Jadi hari ini, saudara, walaupun kau dapat berkat sedikit, engkau harus katakan puji Tuhan. Walaupun sedikit, saya tidak mencuri. Amin. Walaupun sedikit, ini berkat dari Tuhan. Dan ingat, saudara, kalau sudah cerita uang sedikit Pak dapatnya, saudara mulailah, aduh, gak bisa nih aku kasih persembahan untuk gereja, gak bisa nih aku bayar uang untuk Natal ini, saudara. Tetapi bajumu baru terus, penampilanmu silau men, tetapi engkau tidak punya kesadaran diri, saudara, bahwa berkat itu datangnya dari surga, datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, saudara yang terkasih, ya, sedikit poin kedua ini sedikit kita bahas tentang uang, saudara. Ya, kalau nggak ada uang memang susah, saudara. Terus terang aja, pelayanan butuh uang, gereja butuh uang. Kalau nggak mau bayar uang sewa, dari mana kita, saudara? Amin, saudara. Amin. Saudara percaya sumber segala berkat dari Tuhan? Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara tuh perhatikan garis merah. Ya, tulisan merah, perhatikan 3, 2, 1. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, Yesus di mana sekarang? Coba tanya kiri kananmu. Yesus di mana sekarang? Coba tanya kiri kananmu. Yesus di mana sekarang? Saudara, saya mau katakan kepada kita, Yesus ada di dalam hatimu, saudara. Amin. Jadi saudara, kalau kemana-mana ditanya orang, Pak, datang sama siapa? Datang berdua saya, kalau datang sendiri. Kenapa? Saya bersama malaikat Tuhan. Ya, penyertaan Tuhan kan? Amin. Saudara yang dikasih, hari ini Yesus tidak akan membiarkan aku. Artinya apa? Tidak sedetik pun Yesus meninggalkan saudara. Engkau terlalu berharga di mata Tuhan, saudara. Katakan dulu ke kiri kananmu, engkau memang terlalu berharga. Engkau memang terlalu berharga. Haleluya. Saudara diberkati, amin. 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 Tepuk tangan untuk Tuhan. Yang ketiga, saudaraku. Yang ketiga, saudara. Coba Bu Fitri bantu saya tampilkan dulu Roma 5 ayat ke-8.
Yang ketiga, saudaraku, ini bagian A, nanti ditampilkan PPT-nya. Ya. Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Satu orang yang sudah dapat, segera baca. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita Amin. oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Haleluya. Kita baca sekali lagi firman Tuhan ini yuk, bersama-sama 3, 2, 1. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara yang kekasih, hari ini bukti Yesus di kayu salib, Dia membebaskan saya dan saudara sedang dalam kondisi berdosa. Coba di sini yang tidak berdosa katakan. Nanti saya suruh ketua sinode kita baptis air panas. Ya, ada yang tidak berdosa? Tidak ada Bapak Ibu. Semuanya berdosa, ada. Tetapi Yesus katakan, tadi saya dan saudara, ya saudara-saudara bertengkar dengan istrimu, gara-gara mau ke gereja. Hampir Pak, kalau saya bisa bersaksi Pak Gembala, hampir saya nggak ke gereja Pak Gembala. Kenapa? Gara-gara mau ke gereja Pak Gembala. Saya mau cepat-cepat, istri saya lambat-lambat. Ya, hampir Pak, hilang damai sejahtera saya. Saudara, saya mau katakan kepada kita semua, ya, jangan sampai engkau berpisah. Kalau engkau berpisah, berarti engkau tidak menghargai firman Tuhan. Hari ini apapun yang terjadi, saudara, saya mau katakan kepada saudara, biarpun engkau merasa 1 jam yang lalu hatimu hancur. Karena apa? Karena marah. Tetapi Tuhan katakan, ketika engkau sedang berdosa, Yesus tetap cinta engkau, saudara. Berikan tepuk untuk Tuhan, saudara. Yang kedua, saudara yang kekasih, kita kembali ke PPT kita, saudara yang kekasih. Kita melihat yang terakhir, saudara, yang terakhir. Kita baca bersama firman Tuhan ini, Yesus memikul dosa. Bagian yang kedua. Kita baca bersama-sama, 3, 2, 1. Ia sendiri telah supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin, saudara. Saudara yang kekasih, hari ini firman Tuhan katakan Ia sendiri telah memikul dosa kita. Yesus terlalu baik ya saudara. Coba katakan ke kiri kananmu, Yesus terlalu baik untuk saya dan saudara. Hari ini saudara yang kekasih, ya, sebelum menutup firman Tuhan ini, karena sudah 30 menit saya khotbah. Dosen, maju ke depan dosen. Hari ini saya mau katakan kepada kita semua, saudara yang kekasih, kalau kau merasakan hari ini pengorbanan Yesus untuk engkau, maka hari ini ubahlah karaktermu. Usahakanlah rumah tanggamu berbahagia, usahakan masa depanmu berbahagia. Belajarlah kita rendah hati seperti Kristus. Meskipun dia sudah membuktikan dirinya di kayu salib bahwa dia adalah Sang Mesias. Sungguh saudara, ketika dia berada di kayu salib pada jam 3 itu, dia sudah menunjukkan bahwa dia adalah Sang Juru Selamat Mesias, Allah Immanuel, Allah yang beserta kita. Namun para prajurit, orang-orang yang ada di sana tetap mengatakan, kalau dia Elia, biarlah dia menyelamatkan dirinya. Kalau dia Juru Selamat, biarlah dia menyelamatkan dirinya. Kalau dia Tuhan, biarlah dia turun dari kayu salib itu. Hari ini saudara, agar saya dan saudara mengalami karya penebusan Yesus Kristus, mari kita rendah hati saudara. Suami istri saling mengasihi, sesama rekan gereja saling mengasihi. Yang susah kita tolong. Tanda bukti penyertaan Tuhan itu mulai terasa dalam kehidupan kita. Amin, demikian firman Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri, WL Singer maju ke depan.
Haleluya Bapak. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita angkat pujian Yesus apa arti hidupku, hari ini bukalah hatimu, curhatlah kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan lihat kiri kananmu. Mungkin kau sedang mengalami masalah sulit, engkau sedang sakit, engkau sedang mengalami pergumulan dalam rumah tanggamu, engkau sedang mengalami pergumulan dalam pelayanan, engkau terpanggil, tetapi kedaginganmu masih menghalangi kau untuk menjadi pelayan Tuhan. Hari ini saudaraku yang kekasih, saya mau katakan kepada kita semua, salib Yesus mengubah hidup saya dan saudara. Salib Yesus memberi kesempatan menolong hidup saya dan saudara. Mari masing-masing berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan, biarlah Tuhan hari ini setiap kami Tuhan sadar diri, setiap kami mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, Tuhan tolong kami Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk menyangkal diri kami Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, di dalam setiap kehidupan pemuda-pemudi Tuhan pasti punya masa depan yang baik kalau mereka takut akan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk keluarga, orang-orang yang sudah berumah tangga Tuhan. Ketika mereka berani meninggalkan gengsi mereka, keegoisan mereka, berani menerima apa adanya dengan pasangan, maka Tuhan akan berkarya dalam keluarga mereka. Hamba memperkatakan berkat-Mu tercurah Tuhan, sukacita Tuhan tercurah, damai sejahtera Tuhan tercurah, mengurapi setiap keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Hamba berdoa bahkan Tuhan untuk orang-orang tua yang ada di tempat ini, orang tua kami Tuhan. Biarlah di usia tua ini Tuhan, semakin mengukir rambut mereka, semakin Tuhan mengasihi mereka, semakin Tuhan menggendong mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk anak-anak kami Tuhan. Hari ini hamba memperkatakan Tuhan, salib-Mu memberi damai, sejahtera dan pengharapan bagi setiap anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau melihat Tuhan setiap saudara-saudara kami yang sudah berseru dan berdoa sekarang. Engkau menjawab seru doa mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Bapa. Mari kita bersama angkat pujian Yesus apa arti hidupku. Haleluya Bapa di surga. Yesus satu-satunya sumber kelepasan dalam kehidupan ini. Ambillah pujian ini, angkat tangan kananmu saudara, dan engkau berserah. Apa arti hidupku? Amin Tuhan. Bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Bapak Ibu Saudara, jangan fokus dengan meja depan ini. Sekarang berdoa dulu Bapak Ibu Saudara. Sekarang berdoa. Apa yang membuat
berkat-Mu selama ini menjadi biasa-biasa saja di hadapan Tuhan. Berdoa, saudara, berdoa. Berdoa berharga di mana Tuhan. Hari ini darah Yesus mahal di desa ini. Darah Yesus membebaskan kau, saudara. Bukan karena kekuatanku, anugerah yang selamatkanku. Bersama Yesus, apa arti hidupku?
aku berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat tangan kita. Kita akan pujian ini bersama-sama. Terus dalam sikap berdoa dan dalam sikap ucapan syukur. Haleluya Bapak, terima kasih Pak. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizatmu di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa Tuhan di dalam dan setiap kali Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kepadamu ya Bapa. Terpujilah namamu, terpujilah kuasamu. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya persilakan kepada Pak Tony. Baik, mari kita berdoa doa kita. Bapak Saudari, terima kasih Bapak. Hari ini kami memperingati hari kematiannya nanti untuk menebus semua dosa-dosa kami Bapak. Bapak, berkati kami juga selalu dapat yang kehidupan itu Bapak. Bapak, saat ini kami ingin mengembali yang hendak dari kami. Terimalah berkat dari semua jemaat-jemaat kami yang telah memberikan berkatnya dan persepuluhannya untuk gereja ini Bapak. Berkati kembali semua jemaat-jemaat kami Bapak. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Katakan kasih Allah yang berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kau menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja. Selamanya Saya mau kita semua bagi berdiri katakan kasih Allah yang berkesudahan. kasih
saudara, kita menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu hari ini Tuhan. Kami bersepakat Tuhan, bersehati. Kami mau katakan kepadamu Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau rela mati untuk kami Tuhan. Hari ini Hamba percaya Tuhan, segala pelanggaran, di hal-hal yang tidak berkenan, dosa yang kami lakukan, bahkan Tuhan sakit penyakit pergumulan dalam rumah tangga kami. Kami yang tadinya Tuhan tidak rendah hati, kami egois, hari ini Tuhan kami pulang, kami bawa berkat firman-Mu. Kami mau mengalami Tuhan karya penebusan-Mu. Kami mau menang dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saudara pun kekasih, tadakan tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau Tuhan memberkati engkau, memberkati rumah tanggamu. Apa yang kau sedang rindukan dan kau doakan hari ini melalui karya penebusan Yesus di kayu salib. Percaya dengan iman, saudara bawa kembali berkat firman Tuhan ini dan terus punya iman yang besar dan praktikkan firman Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Yesus sumber segalanya, Dia sumber jawaban, Dia sumber kesembuhan dan sumber kelepasan. Hari ini terima berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Masih kita mengangkat tangan kanan kita saudara. Bersama kita akan menyanyi. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan memperluas, terima kasih Yesus, daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Amin Tuhan, terima kasih Tuhan. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Katakan ke diri kananmu,